Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis, Millennial Diskusi. Kali ini kita akan membahas tema tentang esensi tahun baru Hijriah yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Nah, ini akan kita bahas tentang makna esensi tahun baru Hijriah bagi para kaum milenial muslim di Indonesia. Seperti apa? Jangan lupa buat Sobat Medis like, comment, and share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ataupun video-video terbaru dari kami. Stay tune. Oke Sobat Medis, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Abangda kita, Ustadz muda Kota Medan bernama Abangda Ari Pramaji Barus. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah Sehat. Aktivitas kegiatan semua lancar ya? Saat corona ini banyak juga lah ya yang kurang. Kali ini kita keren nih Bang pembahasan tema kita Bang. Di sini kita sharing-sharing, tukar pikiran ya terkait bagaimana sih pandangan Abang yang Abang pahami esensi dari Muharram itu sendiri apa bagi pandangan Abang? Oke, terima kasih kepada Adida Ahmad sebagai pembicara suatu tema yang luar biasa yang memang harusnya ini menjadi momentum kita untuk harus kita peringati ataupun kita harus memang merayakan tahun baru Islam atau yang disebut dengan tahun baru Hijriah yang bertepatan dengan 1 Muharram. Nah, bicara tentang esensi tahun baru Islam itu memang diciptakan atau didirikan itu pertama kali di zaman Umar bin Khattab. Jadi bukan zaman Rasulullah lahirnya tahun baru atau lahirnya tahun Hijriah. Zaman Rasulullah belum ada tahun Hijriah. Nah, di zaman Umar bin Khattab disitulah para sahabat Umar bin Khattab dan khalifah yang lain untuk membuat kalender Hijriah. Karena kenapa? Seperti dengan hadis Nabi mengatakan bahwasanya janganlah kamu mengikuti suatu kaum, kalau kamu mengikutinya maka kamu termasuk ke dalamnya. Makanya disinilah para sahabat membuat tahun baru Hijriah agar tidak mengikuti tahun barunya yang bukan milik umat Islam, yang bukan sesuai dengan akidah kita ya Bang. Jadi disitulah. Jadi para sahabat juga pada saat itu bingung kapan sih harus kita mulai ini, tanggal satunya ini kapan. Jadi adalah kesepakatan dari para sahabat, para khalifah, dimulailah 1 Hijrah itu adalah peristiwa pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Itulah disepakati lahirnya 1 Muharram tahun baru Hijriah. Jadi kita membuat sebuah kesimpulan bahwasanya esensi dari peringatan tahun baru ini adalah bagaimana kita bisa menjadi diri yang lebih baik, di mana pada saat itu Rasulullah benar-benar saat itu sangat sulit untuk melakukan dakwah, banyak tantangan di kota Makkah. Nah, Rasulullah coba hijrah. Nah, ternyata ketika hijrah itu mendapat suatu sambutan yang baik dari kaum Ansor, sehingga disitulah mulai berkembangnya umat Islam hingga Rasulullah balik makin berkembang. Nah, di sini juga ketika kita memperingati tahun baru Islam ini, haruslah kita benar-benar ada perbaikan dalam diri kita, hijrah. Apakah itu dari hijrah perilaku, apakah itu hijrah dari segi perbuatan ataupun dari segi pemikiran kita, semua harus kita hijrahkan di tahun baru ini. Makanya bagi para pemuda ini sebenarnya momentum untuk bagaimana kita memperbaiki diri kita. Karena kata Nabi, orang yang hari ini itu sama dengan hari kemarin itu adalah orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin
itulah orang-orang yang beruntung. Makanya disinilah pentingnya kita untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik di momentum tahun baru Islam ini. Tapi banyak anak muda kita sekarang ini melupakan tentang makna dari tahun baru itu. Kita lebih mengeforiakan tahun baru yang bukan milik kita. Padahal sebenarnya kan yang harus kita lebih meriahkan itu tahun baru Islam. Nah, kita bisa lihat survei. Pasti nanti di tahun baru Islam, pasti jumlah populasi yang merayakan itu lebih sedikit daripada nanti di tahun baru Masehi. Padahal itu adalah tahun barunya milik umat Islam, tapi umat Islam itu sendiri, pemuda Islam itu sendiri tidak benar-benar memeriahkan. Mereka lebih memeriahkan tahun baru yang bukan milik umat Islam. Betul. Jadi ada juga banyak ya pemikiran orang kan itu tahun baru Masehi itu kan milik semuanya. Nah, itu kan anggapan supaya apa? Supaya tidak ada bantahan. Padahal sebenarnya itu benar-benar bukan tahun baru milik kita dan ada sejarahnya. Kenapa lahirlah tahun baru Masehi itu memang bukan sejarah Rasulullah. Dan itu berseberangan dari sejarah Islam itu sendiri, Bang. Nah, itu makanya kalau kita benar-benar merayakan itu berarti kan kita juga merayakan raya mereka. Betul. Tahun baru Masehi itu kan hari lahirnya. Bisa dibilang adalah sejarah tentang Isa Al-Masih yang memang bukan dari agama kita. Nah, yang menurut Masehi yang mereka kita besar-besarkan. Dan itu kan suatu yang keliru. Makanya disinilah pentingnya para pemuda Islam itu harus benar-benar melek sejarah lagi, harus benar-benar kembali lagi kepada agamanya, bangkitkan lagi giroh untuk mensyiarkan agamanya di momentum tahun baru ini. Jadi banyak sebenarnya bisa diperkuat. Jadi jangan gara-gara kita melihat euforia tahun baru Masehi kita melupakan tahun baru Hijriah yang memang sebenarnya harus juga kita peringati dan harus kita meriahkan. Seperti itu. Oh, jadi menurut pandangan abang sendiri juga terkait kan pemuda Muslim ini kan sudah seperti yang abang katakan tadi kan sudah tidak paham lagi dengan makna Muharram, tahun baru Islam, agama kita sendiri gitu kan. Apakah mungkin itu bisa juga mereka tidak mengetahui gitu tahun baru Islam itu apa sih yang efek yang didapat kepada kita, apa sih maknanya terhadap diri kita gitu. Itu bagaimana menurut abang? Jadi ini kelemahan kita saat ini kan di umat Islam itu sendiri yang sangat minim untuk mensyiarkan agamanya. Ini kan perkara syiar. Nah, sudah kita lihat memang ada sedikit kemajuan dengan membuat suatu ide-ide kreatif dari para pemuda untuk memperingati tahun baru Islam itu dengan melakukan yang namanya tablik akbar. Ini kan juga salah satu bentuk untuk mengingatkan para pemuda. Betul. Ini ada tahun baru kita yang harus kita rayakan, kita peringati, yang memang ini juga ada sejarah tentang kenabian di situ, ada sejarah tentang perjuangan Rasul di situ, dan itu juga harus diceritakan kepada para pemuda, anak-anak kita, generasi penerus, agar mereka juga tahu tentang bahwasanya ada tahun baru Islam yang harus juga kita meriahkan. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan positif yang lain dengan melakukan yang namanya parade tauhid, melakukan pawai obor. Ini juga yang salah satu ide kreatif yang dilakukan anak-anak muda untuk mensiarkan agama sebenarnya. Seharusnya ini juga menjadi efek yang lebih besar untuk pemuda-pemuda yang lain. Nah, sekarang ini kan hanya sebagian kecil yang nanti itu yang membuat kita sangat miris. Sebenarnya kalau misalnya lebih banyak lagi, saya yakin bisa dibilang karena kita ini adalah negara, Indonesia adalah mayoritas, kita akan bisa melihat bahwasanya di tahun baru Islam itu lebih meriah daripada tahun baru Masehi. Kalau kita melihat populasi umat yang ada di negara kita di Indonesia ini yang memang mayoritas Islam. Nah, ini kan yang membuat jadi keprihatinan kita minimnya kesadaran dari anak muda dan seluruh pemuda-pemuda Islam untuk mensyiarkan agamanya
untuk mensiarkan tahun tentang baru Islam ini. Jadi apa yang mendasari para pemuda saat ini, terkhusus pemuda-pemuda muslim milenial gitu kan, yang mereka kita ketahui tidak semangat dengan tahun baru Islam, malah semangat dengan tahun baru yang lain, ataupun malah semangat dengan aktivitas-aktivitas yang dipengaruhi oleh budaya-budaya barat yang lain gitu kan. Itu bagaimana? Apa yang mendasarinya, Bang? Yang mendasari memang lagi-lagi adalah akhlaknya dan minimnya pembelajaran agama, sehingga yang mereka ikuti adalah budaya-budaya yang bukan dari ajaran agama kita. Sehingga apa? Karena yang selalu diikuti itu adalah yang bukan budaya-budaya kita, sehingga mereka lebih senang. Karena memang lebih cenderung ketika merayakan tahun baru Masehi, lebih meriah, ada trompet, ada petasan, yang memang itu sebenarnya bisa mempengaruhi dari akidah kita, karena ada kerusakan terselubung dari kegiatan itu, di mana di tahun baru Masehi itu ada yang namanya membakar petasan. Itu memang adalah bukan budaya kita, malah lebih sifatnya pemborosan dalam segi keuangan kita, yang memang itu sangat dilarang oleh Islam. Jadi itu yang membuat mendasar dari para pemuda kita, kurangnya mereka mengaji, kurangnya mereka untuk menghadiri kegiatan tabligh akbar yang bisa menyadarkan mereka. Jadi pentingnya memang untuk kita mendakwahkan kepada para pemuda ini supaya mereka juga tahu, karena sebenarnya yang mereka lakukan itu salah. Iya, gitu kan? Itu yang kurang. Karena kita lihat para pemuda itu lebih senang di mana sebenarnya? Di masjid apa di kafe? Pasti lebih banyak di kafe. Disitulah sehingga minimnya pengetahuan dan rasa keimanan dan ketakwaan mereka, sehingga mereka tidak peduli dengan tahun baru agamanya. Karena itulah tidak adanya kesadaran untuk benar-benar mau kembali ke masjid, mendengarkan kajian, mendengarkan dakwah. Lebih banyak mereka melakukan hal-hal yang tidak positif, tidak bermanfaat, tidak ada menguntungkan bagi diri mereka pribadi. Ya, betul. Makanya inilah pentingnya kita yang saat ini juga masih dikatakan pemuda tetap melakukan dakwah, walaupun sebenarnya kita tidak tahu efek dakwah kita itu berhasil atau tidak. Itu kan perkara memberikan hidayah itu urusan Allah. Betul. Kita hanya bertawasabil haq ya Bang ya. Kita berikhtiar, ya, menyampaikan kebenaran yang baik. Seperti halnya dakwah itu, seperti halnya kita menjaring ikan. Begitu kita jaring, pastilah ada yang kita dapatkan, walaupun nggak banyak. Nggak semua ikan yang ada di kolam itu kita jaring, tapi ada, itulah dakwah itu. Makanya lewat dakwah dengan media sosial ini, kita berharap adalah yang nyangkut mendengarkan konten kita ini kan. Amin ya rabbal alamin. Kita mendengarkan podcast kita ini untuk mereka sadar bahwasanya kita harus benar-benar mensiarkan tahun baru kita, tahun baru Hijriah. Nah, jadi ini kita sebelum penutup, aku minta nih saran Abang untuk para pemuda muslim, terkhususnya bagi kami nih kan, dan Abang mungkin juga termasuk pemuda juga kan, belum nikah Bang kan? Belum nikah. Insyaallah tahun depan ya. Jadi bagaimana pandangan Abang ataupun nasihat Abang terhadap pemuda-pemuda muslim yang kita ketahui saat ini berseberangan ya dengan sejarah Islam itu sendiri, dengan maksud dari tahun baru Islam itu. Bagaimana pandangan Abang ataupun nasihat Abang agar pemuda ini memahami loh gitu kan, makna ataupun esensi dari satu Muharram tahun baru Islam itu sendiri, dan bisa memaknai terhadap diri mereka pribadi seperti itu. Jadi masuk makna tahun baru Islam itu terhadap diri mereka seperti itu. Oke, baik. Kalau bicara tentang nasihat, sebenarnya bukan ranah saya untuk menasihati, karena saya juga butuh nasihat juga, tapi sekedar saran juga kepada kawan-kawan yang lain untuk bisa kita siarkan tahun baru ini. Memang benar-benar adalah memang segelintir pemuda khususnya untuk benar-benar mau
membuat suatu gebrakan untuk memeriahkan, mensiarkan kegiatan Muharram ini. Kita sudah bisa melihat kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan seperti parade tahwid, kemudian pawai obor, dan itu jangan hanya sekedar seremoni, juga adalah dibarengi dengan kajiannya. Nah kan yang menjadi kekurangannya adalah ketika kita melakukan yang namanya kegiatan memperingati tahun baru Islam ini kan hanya sekedar seremoni aja buat pawai obor, kemudian parade tauhid, tapi mereka nggak mengetahui, cuma sekedar ikut-ikutan aja kan. Makanya di samping kita melakukan kegiatan itu untuk memancing anak-anak muda, kita buatlah juga yang namanya kajian tabligh akbar, menambah wawasan gitu. Berarti yang aku ambil kata poinnya itu ialah ketika pemuda-pemuda sudah jauh dari sejarah Islam itu sendiri, berarti memang mereka harus menumbuhkan rasa sikap ingin berubah lebih baik lagi dengan memperbanyak melakukan kajian, menambah kegiatan-kegiatan hal yang positif agar apa syiar Islam itu bertebaran di muka bumi ini dan mereka dapat juga makna dan esensinya terhadap dalam diri mereka sendiri, seperti itu ya Bang ya. Allah sudah menghadirkan hidayah kepada mereka agar lebih semangat lagi. Oke, terima kasih ya Bang. Jadi harapan saya juga terkhusus saya sebagai pemuda, kami mudah-mudahan tetap istiqomah lah mensiarkan dakwah, menyampaikan hal-hal yang positif terhadap pemuda muslim agar mereka tahu makna esensi dari peristiwa 1 Muharram ini tersebut, agar mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran yang di luar dari syariat Islam yang bisa merusak akidah umat Islam itu sendiri. Oke, baik Sobat Medis, inilah hasil diskusi kami mengenai 1 Muharram tahun baru Hijriah. Untuk esensinya terhadap para pemuda, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa seperti biasa, saya ulangi lagi, tekan tombol like, comment, and subscribe YouTube channel Milenial Diskusi, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ataupun video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.